simple hanya dari setengah kilo tepung. Hai ayang, hari ini temani Kak lagi bikin sesuatu yang bisa dikunyah-kunyah. Yuk langsung aja di cara pembuatannya. Mari kibut, mari kita mebu. Pertama-tama kita siapkan wadah, kemudian masukkan setengah kilo tepung atau setara 500 gram. Kemudian tambahkan gula pasir sekitar 5 sendok makan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ragi instan, dan setengah sendok teh baking powder. Tapi kalau tidak mau pakai boleh di skip baking powdernya. Kemudian lanjut ini kita tambahkan tepung kanji sekitar 100 gram setara 10 sendok makan. Kemudian ini kita aduk kering dahulu. Biar hasilnya lebih mantul, ini ku tambahkan juga 3 sendok makan mentega. Kemudian lanjut ini kita aduk-aduk saja, atau bisa diremas-remas menggunakan tangan hingga semua tercampur rata. Kemudian lanjut ini kita masukkan air secara bertahap. Untuk takaran airnya ini kira-kira saja ya. Jadi ini kita masukkan secara bertahap biar nanti adonannya tidak kelembekan. Tekstur adonannya jangan terlalu lembek atau juga jangan terlalu keras. Kemudian lanjut ini kita uleni menggunakan tangan biar lebih gampang tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah bisa kita diamkan dulu sebentar sekitar 10 menit biar adonannya itu lebih rileks dan gampang digilas. Kemudian setelah 10 menit ini kita buka tutupnya dan ini adonannya sudah rileks, ini sudah lembek ya. Kemudian lanjut ini mau kita pipihkan. Kemudian setelah dipipihkan seperti ini lanjut mau aku gilas menggunakan ampil seperti ini atau boleh menggunakan botol kalau tidak punya alat seperti ini. Kemudian ini kita giling dari ketebalan nomor 1 hingga permukaannya mulus. Kalau adonannya sudah mulus seperti ini, tinggal kita pindahkan ketebalan nomor 3 atau pakai nomor 2. Kemudian ini lanjut kita giling pakai gilingan mie seperti ini dan ini hasilnya. Kemudian lanjut ini kita lakukan semuanya hingga selesai digiling seperti ini. Kemudian lanjut ini kita panaskan minyak. Nah, setelah panas minyaknya ini kita masukkan adonannya dan kita goreng sambil ini kita aduk-aduk biar matang merata. Dan ini setelah matang seperti ini dan berubah warna, ini sudah bisa kita angkat dan ditiriskan. Oh ya, gunakan api sedang cenderung kecil saat menggoreng biar tidak cepat gosong dan kerupuknya itu matang sampai ke dalam. Kemudian lanjut ini kita goreng adonannya hingga selesai dan inilah hasilnya. Kerupuk buncis kita sudah jadi. Ini hasilnya sangat banyak dan yang pastinya ini tidak keras dimakan langgo. Pokoknya ini dempet di bangku-bangku banyeman. Dan ini penampakannya setelah digoreng. Apakah ini sudah mirip buncis? Coba komen di bawah. Dan ini mau kakak silakan tekstur dalamnya seperti apa. Ini sudah kupotong dan hasilnya seperti ini berongga di dalam, berarti adonannya itu tadi berhasil. Dan ini pada saat ku remas-remas hasilnya sangat renyah seperti ini. Dan kerupuk buncisnya ini mau ku bagi dua, setengahnya ini mau ku tambahkan bubuk balado dan setengahnya lagi ku biarkan original saja. Tinggal masukkan ke dalam toples dan ini sudah siap jadi camilan teman ngopi ataupun teman nonton drakor ataupun dracin.